Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Nur Anwar dengan NIM 48201012+302206. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk yang saya jual, yaitu tahu tempe goreng cabai. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Jadi, perkembangan bisnis atau usaha kuliner dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Kebutuhan dan keinginan serta harapan dari konsumen menjadi usaha kuliner semakin berinovasi dalam setiap sajiannya, baik berupa makanan, bahkan minuman yang mereka tampilkan. Banyak aktivitas yang dijalani setiap orang, jadi dia banyak yang menjalani setiap orang perharinya, membuat banyak orang membutuhkan asupan makanan tambahan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Makan yang tersedia di pasaran memang sudah beragam, tapi umumnya makanan tersebut kebanyakan terlalu mahal. Jadi dengan inovasi tahu tempe goreng dengan kapasitas yang tidak terlalu mahal, mungkin akan banyak diterima oleh masyarakat. Dan ini manfaat serta tujuannya. Yang pertama ada menguji strategi dan hasil yang diharapkan wirausaha. Yang kedua ada membantu wirausaha untuk berpikir kritis dan objektif. Dan yang ketiga ada menguji produk yang dijual secara inovatif. Serta tujuannya menciptakan lapangan kerja sendiri, menciptakan inovasi kuliner dan digemari banyak orang, serta mengasah skill dan membangun usaha sendiri. Ini adalah deskripsi produk. Di sini terlihat produk yang saya buat adalah tempe tahu goreng cabai. Di sini sudah terlihat jelas ya. Dan deskripsi produk tahu tempe goreng ini ialah terbuat dari tempe dan tahu, memiliki rasa asin, manis, gurih, dan pedas, tekstur lemah dan crispy, dapat disajikan dengan berbagai macam makanan berat, mudah cara pembuatannya, dan mungkin mudah juga untuk menemukan tahu tempe di pasar terdekat. Target pasar untuk menjual produk ini pada anak remaja dikarenakan beberapa produk dijual secara online, peminat untuk remaja lebih diunggulkan. Produk ini bisa dijual secara offline, jadi tidak hanya remaja saja yang membeli, tetapi bisa untuk semua kalangan seperti orang tua dan anak-anak. Ini adalah modal awal. Modal awal yang direncanakan dalam proposal adalah 42.000 pada realisasi 51.000. Pendapatan yang direncanakan adalah 50.000 dari penjualan dengan harga 5.000 per pieces. Realisasi pendapatan 25.000 pada minggu pertama dan 50.000 pada minggu kedua. Biaya produksi dalam rencana hanya mencakup bahan baku yaitu 39.000, sementara itu biaya produksi menjadi 48.000. Laba yang direncanakan dalam proposal adalah 8.000, sementara laba aktual mencapai 24.000. Ini adalah modal dan rincian jenis keuangan proposal realisasi selisih. Modal awalnya 42.000, realisasinya 51.000, selisihnya 9.000. Pendapatan awal 50.000, realisasinya 75.000, selisihnya 25.000. Terjual ada 10 pieces, 15 pieces, selisihnya 5 pieces. Biaya produksi total 39.000, realisasinya 48.000, dan selisihnya 9.000.
Terus laba ruginya yang pertama pada minggu pertama itu ada 8.000, minggu kedua ada 24.000, selisihnya 16.000. Lanjut ke resiko dan hambatan. Dalam aspek organisasi, penjualan tahu tempe goreng memerlukan struktur yang jelas dengan pembagian tugas pada tim produksi. Pemasaran dan distribusi SOP yang konsisten dan pelatihan SDM sangat penting untuk menjaga kualitas produk. Dari sisi manajemen risiko, hambatan yang mungkin dihadapi meliputi kekurangan bahan baku, persaingan pasar, penurunan kualitas produk, perubahan tren konsumen, dan masalah keuangan. Solusinya mencakup kerjasama dengan pemasok terpercaya, inovasi produk, pengendalian biaya, serta penerapan standar kualitas dan legalitas. Dengan organisasi yang solid dan mitigasi risiko yang efektif, operasional dapat berjalan lancar dan kompetitif. Ini adalah tindakan alternatif. Sebagai tindakan alternatif untuk mengatasi kekurangan bahan baku, dapat dilakukan diversifikasi pemasukan atau penyimpanan stok aman, persalingan kreatif dan pelayanan unggul. Penurunan kualitas produk dicegah melalui SOP ketat dan inspeksi rutin, sementara perubahan tren konsumen diantisipasi dengan riset pasar dan pengembangan varian baru. Pengembangan varian baru. Masalah keuangan ditangani dengan pengelolaan biaya yang efisien dan diverifikasi pendapatan. Selain itu, komplain pelanggan diselesaikan dengan garansi, kompensasi, dan peningkatan layanan berbasis masukan pelanggan. Strategi ini memastikan kelangsungan usaha meski menghadapi hambatan. Dan untuk menghadapi masalah tersebut, berikut adalah beberapa strategi menghadapi persaingan bisnis kuliner di Indonesia. Yang pertama itu siapkan dan cadangan. Maksudnya itu siapkan dan cadangan tuh mungkin salah satunya kayak bahan-bahan jangan sampai habis stok-stoknya. Setelah itu ada buat branding dan visualitas produk yang menarik. Jadi buat produk yang semenarik mungkin agar menarik masyarakat remaja, orang tua maupun anak agar dapat membeli produk yang telah kami buat. Setelah itu ada promosi lewat media sosial. Promosi lewat sosial media ini sangat penting di zaman sekarang agar barang yang kita buat bisa menarik pelanggan-pelanggan yang melihat melalui media sosial, serta ciptakan inovasi produk atau menu. Jadi kita harus memiliki inovasi produk atau menu yang semenarik mungkin agar masyarakat atau pelanggan kita dapat tertarik membeli produk kita. Ini adalah proses dan hasil. Proses yang pertama ada melakukan perencanaan dan menentukan target pasar. Yang pertama ada membeli bahan baku dan perlengkapan. Yang kedua ada melakukan pengemasan. Yang ketiga ada promosikan produk. Dan yang keempat ada melakukan penjualan. Serta yang terakhir mencatat hasil serta melakukan evaluasi kekurangan produk. Dan hasilnya, hasil penjualan yang didapat di minggu pertama ada 25 pieces dengan harga 25.000. Minggu kedua 50.000 dengan 10 pieces. Total pendapatan 75.000 dengan 15 pieces. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.